Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru pada hari ini terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana kami fokuskan di penentuan nasib 193.954 guru PG batas akhir 21 Juli 2022 bersiap konfirmasi di SSCASN. Apakah nantinya akan ada penempatan sekolah induk, penempatan non induk, atau belum dapat ditempatkan? Oke, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu langsung mendapatkan informasi terbaru dari kami tentunya di channel ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasi. Baik, di sini Bapak Ibu ya, kami ingin menyajikan sebuah informasi bahwasanya Bapak Ibu yang sudah lolos PG itu tetap pantau SSCASN. Semoga tidak ada penundaan lagi, bahwasanya ini adalah tanggal yang sangat menentukan nasib guru honorer lolos PG, yaitu tanggal 21 Juli. Kenapa admin berani mengatakan bahwa tanggal 21 Juli itu salah satu tanggal penentuan nasib peserta yang lolos PG? Karena tanggal 21 Juli adalah batas akhir pengisian informasi ajuan kuota tambahan. Nah, jadi setelah tanggal 21 Juli nanti sudah ditutup ya informasi, kecuali ada pertambahan waktu lagi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dengan dibukanya kembali informasi sampai tanggal 21 Juli itu adalah kesempatan bagi Pemda untuk mengajukan formasi tambahan agar bisa mengakomodir semua guru yang sudah lolos passing grade di daerah masing-masing. Jadi makanya ketika Pemda itu misalkan dalam satu Pemda itu ada kuota formasi sangat sedikit, tetapi Pemdanya juga tidak mengajukan sampai batas akhir tanggal 21 Juli, maka secara otomatis nantinya akan banyak guru honorer lolos PG yang tidak akan terakomodir di tahun 2022 ini, dalam artian akan masuk di dalam cloud. Oleh karena itu, ketika Pemda memaksimalkan pengajuan kuota tambahan sampai tanggal 21 Juli, maka tentunya itu akan menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya, kabar gembira untuk rekan-rekan guru honorer, karena nantinya dengan adanya kuota tambahan itu memungkinkan akan lebih banyak guru yang lolos PG untuk mengisi formasi nantinya. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut informasi terbarunya Bapak Ibu. Nah, di sini kami mendapatkan sedikit informasi terkait dengan peluang bagi rekan-rekan guru untuk mengisi formasi. Di sini di artikel ini mengatakan untuk mendapatkan informasi terkini perihal prioritas 1 yang merupakan THK 2, kemudian honorer negeri, PPG dan honorer swasta, maka tidak diberlakukan tes. Oke, mantap ya, maka tidak diberlakukan tes dan langsung menempati formasi, namun harus melakukan pendaftaran. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos PG itu ada dua nilai plus yang Bapak Ibu akan dapatkan. Yang pertama, sudah tidak dites lagi, kemudian nantinya Bapak Ibu akan langsung menempati formasi dengan asumsi bahwa Pemda memaksimalkan kuota formasi sampai tanggal 21 Juli untuk pengajuan kuota tambahan. Namun salah satu tugas penting bagi rekan-rekan yang sudah lolos PG, terutama yang 193.000 lebih, itu adalah wajib melakukan pendaftaran ulang. Karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan pendaftaran ulang di SSCASN, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat, itu kepesertaan Bapak Ibu sebagai peserta lolos PG akan terhapus. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya dari hasil audiensi ya, dari salah satu hasil audiensi, bahwasanya di sini menanyakan kepastian Bapak Ibu. Kepastian apa? Kepastian jumlah formasi P3K jabatan fungsional guru pada P3K tahun penyelenggaraan 2022. Nah, dari hasil pertanyaan itu didapatkan bahwa jumlah formasi untuk tahun 2022 itu 1.513 formasi, terdiri sisa usulan tahun 2021 dalam salah satu daerah Bapak Ibu ya, sejumlah 514 dan usulan tambahan sejumlah 999 formasi. Nah, ini dari salah satu daerah yang melakukan hasil audiensi ya. Kemudian memohon supaya tidak membedakan guru THK 2, kemudian honorer negeri, lulusan PBG, guru swasta di daerah ini berusaha memohon ya agar semua dianggap prioritas 1 dan diangkat tahun 2022. Jadi tentunya kita tetap ya berdasarkan keputusan resmi dari pusat, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian ini adalah dasar-dasar untuk sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 nomor 20 tahun 2022, bahwasanya THK 2 itu adalah yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru berturut guru non ASN lulusan PPG dan guru swasta ini masuk dalam kategori prioritas 1 Bapak Ibu guru sekalian ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dari pemerintah Surabaya. Jadi yang tadi itu adalah Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya akan selalu Bapak Ibu ya, akan selalu apa? Akan selalu memantau setiap proses pelaksanaan rekrutmen P3K. Jadi yang poin keempat, memohon supaya guru yang mendapatkan formasi itu dipastikan linear dengan ijazah atau sertifikat pendidiknya. Nantinya setiap guru calon P3K dalam penerimaan akan disesuaikan dengan formasi. Kemudian memohon untuk mempertimbangkan distribusi atau penempatan formasi guru lulus PG. Ini adalah permintaan dari Forum Guru Honorer saat audiensi di Surabaya. Mudah-mudahan dikabulkan dan direalisasikan. Amin ya, menjelang 21 Juli 2022. Oke, nah ketika Bapak Ibu mengecek akun SSCSN biasanya mendapatkan posisi seperti ini, mendapat prioritas tidak. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah galau karena ini adalah hasil seleksi tahun 2021 yang sudah tidak terkait lagi dengan P3K 2022. Jadi ini sudah tidak terhitung lagi. Nantinya akan ada pembaharuan di akun SSCSN Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini kita lihat ya salah satu pertemuan antara pengurus PGRI Jateng ya. Ada hasil audiensi dengan pengurus Jateng. Nah, di sini kita lihat ada beberapa poin penting bahwa pengurus PGRI Jawa Tengah menyambut baik pelaksanaan audiensi. Oh, luar biasa ya. Kemudian pengurus Jateng berpesan agar rekan-rekan guru negeri swasta berdoa dan berpikir positif mengenai pelaksanaan P3K 2022. Kemudian PGRI Jateng siap menjadi advokasi atau bahkan rumah bagi guru negeri dan swasta. Masukan apapun mengenai aturan ASN itu ide dari pengurus PGRI Jateng. Dalam perhitungan jumlah PG yang ada di wilayah Dikmen Jateng, menunggu data yang akurat, jangan berpedoman pada sumber yang tidak akurat. Oke. Kemudian di poin ke-6, pengurus PGRI Jateng akan mencari data valid passing grade Dikmen biar tidak ada simpang siur ya. Kemudian poin ke-7, kuota formasi 2022 Provinsi Jateng tadi disampaikan sekitar 12.000. Semoga masih banyak sekolah yang mengajukan ya. Oke. Nah, jadi intinya seperti ini. Dari hasil audiensi PGRI Jateng itu betul-betul ya berusaha mengadvokasi, berusaha memfasilitasi agar nantinya guru lolos PG di daerah Jateng itu bisa mendapatkan formasi. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu pergerakan guru honorer di Jawa Tengah. Nah, kemudian dari PGRI Jember ya, dari Asosiasi PGRI Jember disampaikan harapan Bapak Ibu ya, dari Asosiasi PGRI Jember. Di sini permohonan dan harapan dari Asosiasi P3K PGRI Jember agar dikabulkan oleh pusat adalah P3K otomatis jadi PNS. Ini salah satu permohonannya atau harapannya. Kemudian kontrak hanya sekali sampai pensiun. Kemudian ada jaminan masa pensiun dan anggaran pemerintah, ada dana santunan kematian untuk keluarga ASN P3K, kemudian permudah mutasi, penambahan kuota bagi PAI, kemudian samakan hak dan kewajiban P3K dengan PNS, dan ada BPJS kelas 1. Nah, ini adalah salah satu harapan asosiasi dari P3K Jember. Mudah-mudahan dikabulkan. Amin ya. Amin. Amin. Semoga seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat. Kemudian di sini dari laporan singkat ya Komisi Komisi 10 DPR RI, di sini ada hasil ya. Ada penjelasan dan masukan dari forum honorer yang disampaikan kepada Komisi 10. Yang pertama nantinya adalah Komisi 10 mendesak Panselnas melalui Kemendikbudristek untuk terus mensosialisasikan kebijakan anggaran seleksi guru ASN. Kemudian Komisi 10 akan mendorong Kemendikbudristek untuk menerbitkan linearitas Bapak Ibu ya, terkait dengan kompetensi dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru yang sudah lolos PG. Jadi intinya di sini Komisi 10 itu akan berusaha memfasilitasi guru honorer yang lolos PG agar bisa mendapatkan formasi di tahun 2022. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi dari pergerakan dari salah satu daerah di sini. Ini datang
ini masih dari Kemendikbud juga. Dari baru-baru saja ada postingan dari Kemendikbud terkait dengan sinkronisasi data. Di sini dikatakan Kemendikbudristek melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Jawa Timur, contohnya Bali, NTT, NTB ya, kemudian Sulawesi Utara pada 12 sampai 15 Juli. Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana nantinya 193.954 peserta lulus PG itu diprioritaskan di tahun ini. Itu sudah dijelaskan secara mendetail oleh Prof Nunuk. Jadi intinya Kemendikbudristek itu berada di sisinya guru honorer Bapak Ibu ya. Jadi guru lolos PG itu tenang saja, mudah-mudahan nanti ada kabar gembira terbaru dari Kemdikbudristek seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini sedikit Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini ada semacam data ya. Ini adalah aplikasi SIM P3K. Jadi di sini nantinya akan ada pemetaan ya, akan ada pemetaan terhadap guru lolos PG yang akan ditempatkan sesuai Satminkal, apakah dalam instansi, apakah nantinya ditawarkan keluar instansi, apakah nantinya belum dapat ditempatkan, apakah ada penawaran dari luar. Nantinya di sini akan muncul keterangan seperti ini: penempatan non induk antar instansi, masuk kota dari instansi lain. Jadi seperti itu ya, untuk penempatan nanti itu sudah dipetakan melalui aplikasi SIM P3K. Apakah nantinya Bapak Ibu guru akan ditempatkan di Satminkal atau sekolah induk? Apakah nantinya akan ada penempatan non sekolah induk antar instansi? Apakah ada masukan kuota dari instansi lain? Kemudian nantinya apakah Bapak Ibu belum dapat ditempatkan atau nantinya tidak dapat kuota? Semuanya nanti akan dipetakan melalui aplikasi SIM P3K yang merupakan aplikasi andalan dari Kemdikbudristek yang nantinya disosialisasikan seperti itu Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali aplikasinya karena di sini sudah lengkap semua Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Di sini sudah lengkap semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya mendapatkan formasi di Satminkal masing-masing. Nah, ini tergantung dari Pemda sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu tergantung dari Pemda. Jadi intinya nantinya itu terkait di tanggal 21 Juli ya. Jadi intinya nantinya terkait di tanggal 21 Juli Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ada juga informasi dari Kabupaten Garut. Di sini hasil pertemuan FKHN LPLC ya, lulus PG yang 184 dengan kepala dan Kabid BKD Kabupaten Garut ya. Di sini ada keputusan 154 tidak terpetakan formasi itu berdasarkan sistem Kemendikbud karena Garut fix mengajukan 3.330. Ini Garut luar biasa ya, mengajukan 3.330 formasi P3K. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi nantinya itu akan ada dua opsi yang ditawarkan ya, menunggu formasi pensiun ya di tahun dan mengambil sesuai dengan daerah yang ditunjuk dari daerah yang menerima. Seperti itu ya. Jadi Kabupaten Garut ini sangat luar biasa juga Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.